pagi anak-anak. Pagi, Bu Guru. Baik. Semoga semua pada hari ini dalam keadaan sehat. Tidak ada yang sakit. Kalian di rumah sudah menjaga kesehatan? Sudah. Menjaga kesehatan dengan cara bagaimana anak-anak? Mencuci Tangan, kemudian makan makanan yang bergizi, kemudian istirahat dan olahraga. Ya, itu adalah cara-cara untuk menjaga kesehatan tubuh agar kalian tidak cepat sakit. Iya, pintar. Marilah sekarang anak-anak kita lanjutkan dengan berdoa. Silahkan ketua kelas pimpin berdoanya ke depan. Teman-teman, mari kita berdoa sebelum belajar menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Ya, Cinta silakan duduk. Iya, tepuk tangan untuk Cinta. Anak-anak guru mau bertanya, kalau berdoa itu sesuai dengan pengamalan Pancasila sila keberapa? Pertama, Yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. benar sekali. Berdoa itu adalah sesuai dengan pengamalan Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Benar. Baiklah, kemudian Bu Guru akan melanjutkan dengan bagaimana ada yang tidak sekolah hari ini? Tidak. Semua masuk? Iya. Jadi tidak ada yang sakit pada hari ini ya? Berarti semua pada sehat. Semua sedang dalam keadaan yang bugar dan siap untuk mengikuti pelajaran. Baiklah, Bu Guru akan melanjutkan. Silakan berdiri semua. Ya, Bu Guru akan melanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya ini kita nyanyikan sebagai warga negara yang baik, ya, warga negara Indonesia. Sebelum memulai pelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia terlebih dahulu agar kita juga hafal lagu-lagu wajib nasional, ya. Lagu Indonesia Raya tanpa mat ya, kita nyanyikan bersama-sama. Silakan lihat ke depan dan kita bernyanyi. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadikan diriku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, sekian lagu Indonesia Raya. Anak-anak jangan duduk dulu. Iya. Guru akan lanjutkan dengan
kita akan tepuk PPK. Masih ingat tepuk PPK? Masih. Ayo Bu Guru yang pimpin. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Lanjutkan dengan salam PPK. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa hebat. Silakan kembali duduk anak-anak. Ya, sudah semangat semua hari ini? Sudah. Ya, sebelum mulai pelajaran, ayo kita tepuk nyamuk dulu. Ya, tepuk nyamuk. Kuing, 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 kuing. Ha, gagal ditangkap. Ngomong-ngomong soal nyamuk, Bu Guru. Nah, anak-anak bisa melihat ke depan sekarang. Ada gambar apakah di depan? Cicak, Betul. Cicak apa buaya ini? cicak. Benar. Cicak. Semua pernah melihat cicak? Pernah. Mana kalian melihat cicak? Di dinding. Ya, sekarang Ibu Guru mau tanya. Siapa yang bisa menyebutkan apa ciri-ciri hewan cicak? Saya Bu Guru Iya, Cinta? mempunyai ekor. Iya, mempunyai ekor. Panjang juga ekornya cicak ya. Sekarang siapa lagi yang bisa menyebutkan? Ya, Trisna, silakan. Mempunyai kaki yang lengket. Iya, mempunyai kaki yang lengket di dinding, sehingga dia pada saat merayap di dinding tidak jatuh. Apalagi ciri-ciri cicak? Ayo angkat tangan. Dia berkembang biak dengan siapa tahu? Nah, ya, ayo Mustika silakan. Bertelur. Iya, berkembang biak dengan cara bertelur. Telur. Itulah ciri-ciri hewan cicak. Ya, terus hewan cicak makanannya apa ya? Nyamuk. Selain nyamuk, Serangga. serangga yang hinggap di depan dia, kemudian ditangkap menggunakan lidahnya yang panjang, kemudian dimakan oleh cicak. Nah, ngomong-ngomong soal cicak, ayo kita bernyanyi lagu cicak di dinding dulu ya. Ya, semua tahu lagu cicak di dinding? Baiklah, kalau gitu kita nyanyi bersama-sama lagu cicak di dinding. Ya. Nah, ada 5 cicak di dinding. Sambil bertepuk tangan kita nyanyi lagu cicak di dinding ya. Diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Sedikit sekali. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Kalian semua hafal lagu cicak di dinding? Hafal. Hafal. Nah, sekarang perhatikan ke depan. Di sini juga ada lagu cicak di dinding, tapi berupa tulisannya saja. Dan di bawahnya ada merah-merah ini apa ya? Apa yang merah-merah ini? Ini adalah pola irama dari lagu cicak di dinding. Ya, pola irama panjang, pendek. Ya, pendek dan panjang. Nah, lagu cicak di dinding memiliki pola irama ada
yang dinyanyikan dengan pola irama pendek dan pola irama yang panjang. Contohnya, cicak, cicak, diding, itu semua pola iramanya pendek. Dengan akhiran dingnya yang panjang. Kemudian diam, diam, merayap, yapnya yang panjang. Datang seekor nyamuk, hooknya panjang. Kemudian panjang, lalu ditangkap. Kapnya pola iramanya panjang. Kemudian cicak-cicak di dinding diciptakan oleh siapa ya penciptanya? Sudah. Ya, berarti kalian sudah mengenal binatang cicak dan pola irama dari lagu cicak di dinding. Ya, baiklah. Sekarang guru akan melanjutkan. Ya, pada hari ini guru akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Guru akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah nomor 1. Setelah mengamati, siswa dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dengan benar. Nomor 2. Setelah mengamati, siswa dapat memeragakan pola irama sederhana dengan percaya diri. Yang ketiga, setelah mengamati, siswa dapat membuat pola irama sederhana dengan benar. Yang nomor 4, setelah mengamati, siswa dapat memeragakan pola irama sederhana yang sudah dibuat dengan percaya diri. Yang nomor 5, setelah mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan minimal 4 ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Yang nomor 6, setelah kegiatan membandingkan gambar, siswa dapat menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Yang nomor 7, setelah bermain mencari pasangan nama dan lambang bilangan, siswa dapat membilang secara urut bilangan 1000 sampai dengan 10.000 dengan benar. Yang nomor 8, setelah bermain mencari pasangan nama dan lambang bilangan, siswa dapat membilang secara loncat bilangan 1000 sampai dengan 10.000 dengan benar. Yang nomor 9, setelah mengamati contoh, siswa dapat membilang dan menuliskan bilangan 1000 sampai dengan 10.000 secara panjang. 10 ribuan, ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan dengan benar. Baiklah anak-anak, pada hari ini kalian akan mempelajari tema 1, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Sekarang kita memasuki subtema 1, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Hari ini adalah pembelajaran yang pertama. Sudah anak-anak, silakan lihat buku paket pada halaman 2. Ya. Semuanya buka buku paket halaman 2. Di sana diperlihatkan adalah pola irama pada lagu Cicak di Dinding. Ya. Pola irama pada lagu Cicak di Dinding. Sekali lagi guru terangkan. Pola irama Cicak di Dinding pada baris pertama adalah pola irama pendek pada cicak, cicak, didin, dan pola irama panjang pada
pola iramanya panjang. Kalian bisa lihat pada buku halaman 2. Ya, silakan dipelajari. Kemudian, ya, Bu Guru lanjutkan. Setelah kalian memperhatikan pola irama pada syair lagu Cicak-Cicak di Dinding, sekarang Bu Guru bertanya pada kalian, binatang cicak dan nyamuk, ya, adakah persamaan dan perbedaannya? Apa persamaan binatang nyamuk dan cicak? Sama-sama berkembang biak dengan cara bertelur. Cicak berkembang biak dengan cara Bertelur. nyamuk berkembang biak dengan cara Bertelur. tapi nyamuk adalah makanan cicak. Cicak. Silakan dibaca di depan, kita baca bersama-sama. Perhatikan kembali syair lagu Cicak di Dinding. Berdasarkan syair lagu tersebut, cicak memiliki ciri-ciri dapat bergerak dengan cara merayap di dinding dan menemukan makanan. Makanan cicak adalah nyamuk. Ya. Tapi apa perbedaan cicak dan nyamuk? Mereka sama-sama berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian cicak, apa perbedaannya dengan nyamuk? Nyamuk hinggap di dinding juga kan? Cicak hinggap di dinding juga bisa. Tapi cicak cara apa namanya bergeraknya dengan cara Merayap. ya. Nyamuk Terbang. Ya, itu perbedaan cicak dengan nyamuk. Tapi mereka memiliki persamaan, yaitu sama-sama berkembang biak dengan cara bertelur. Iya. Kita baca lagi. Ada gambar apa dulu? Bu Guru tanya dulu. Cicak. Yang ini? Ikan. Sama-sama Wah. Coba kita baca bersama-sama. Yuk. Cicak dan ikan memiliki persamaan dalam cara berkembang biak. Keduanya berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dan cicak bertelur dalam jumlah banyak. Contohnya salah satu jenis ikan yaitu ikan mas yang sekali bertelur dapat menghasilkan lebih dari 1.000 butir telur. 1.000 butir telur. Angka 1.000 itu bagaimana angka 1.000? 1,000. Betul. Ya. Guru akan melanjutkan pada ciri-ciri makhluk hidup. Apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Coba dibaca. Sama-sama kita baca dulu. Bernafas, bergerak, tumbuh dan berkembang, Ya. bereproduksi atau berkembang biak, bereaksi pada rangsang atau iritabilitas. Ya. Guru punya sesuatu. Jarang apa ini? Tumbuhan. Tumbuhan. Dan Bu Guru sendiri adalah Manusia. Kemudian Bu Guru akan tampilkan lagi. Nah, cicak dan ikan adalah Hewan. Bu Guru bertanya Sarah, cicak dan ikan adalah hewan. Ketiganya merupakan makhluk hidup, yaitu manusia,
tumbuhan, dan hewan. Ketiganya merupakan makhluk hidup. Sama-sama ciptaan Tuhan. Kita semua di alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan. Baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Dan ketiga ciptaan Tuhan ini sama-sama memiliki ciri-ciri yang ada di depan. Baca ciri-ciri yang pertama adalah bernafas. Ya, nomor 1 dulu ya, kita bahas sama-sama. Bernafas. Pada manusia bernafas apa tidak? Bernafas. Manusia bernafas menggunakan apa? Paru-paru. Kemudian mengeluarkannya lewat hidung. Kemudian pada tumbuhan. Tumbuhan ini bernafas apa tidak? Tumbuhan juga bernafas. Lewat apa tumbuhan bernafas? Stomata atau mulut daun. Kemudian pada hewan. Hewan itu bernafas apa tidak? Bernafas. Hewan juga bernafas. Melalui apa? Hidung juga. Kucing punya hidung. Anjing punya hidung. Ya, hewan punya hidung. Dan alat pernafasannya ada yang berbeda ya. Ada yang menggunakan insang, ada yang juga hewan menggunakan paru-paru bernafasnya, ada yang menggunakan trakea, ada yang menggunakan permukaan kulitnya. Jadi ketiga makhluk hidup itu, manusia, hewan, dan tumbuhan telah bernafas. Sekarang ciri-ciri yang nomor 2, silakan dibaca. Bergerak. Manusia bergerak? Dengan cara? Berjalan dan berlari. Kita bisa berlari, berjalan karena punya kaki. Sedangkan tumbuhan, dia bergerak atau tidak? Dia bergerak, tapi dia tidak punya kaki. Tapi bagaimana cara dia bergerak? Mengikuti arah matahari. Ya, tumbuhan bergerak itu ada yang mengikuti arah matahari. Misalkan dia berbunga atau dia tumbuh, ya tumbuhnya mengikuti arah di mana arah mataharinya terbit. Ya, membuat dia bergerak. Ada juga tumbuhan yang bergerak dengan cara dia bertambah tinggi. Kemudian cabang dan rantingnya ke kanan dan ke kiri, ke depan. Ada yang ke atas, dia bergerak kan itu. Nah, itu menandakan tumbuhan juga bergerak. Kemudian hewan, bergerakkah hewan? Iya. Ya, hewan bergerak dengan cara bagaimana? Berlari juga hewan dan berjalan. Kemudian bergerak dengan cara apa lagi? Kalau burung? Terbang. Ya, jadi ketiganya juga bergerak. Yang nomor 3, coba dibaca. Tumbuh dan berkembang. Manusia tumbuh dan berkembang? Contohnya? Contoh manusia tumbuh dan berkembang? Karena ya manusia dari bayi, balita, anak-anak, remaja. Itu ya urutannya. Kalau manusia itu lahir dari bayi, kemudian tiba-tiba sudah menjadi anak-anak, itu dia mengalami bertumbuh dan berkembang. Pada tumbuhan mengalami tumbuh dan berkembang apa tidak? Contohnya? Ya, yang tadi tumbuhannya itu pendek, kecil, kemudian beberapa minggu lagi tambah dia tinggi, beberapa minggu lagi tambah dia tinggi, ya tidak? Ya, pasti pot depan rumahmu nggak mungkin kan pendek terus. Jadi dia tambah tinggi, pada akhirnya berbunga dan berbuah. Begitulah dia mengalami tumbuh dan berkembang. Dan juga pada hewan, misalnya pada anak kucingmu di rumah, teruskah dia kecil mungil? Tidak, dia juga bertambah besar. Sampai 1 tahun kalian pelihara, lagi dia tambah besar, ya. Itu dia karena mengalami tumbuh dan berkembang. Sekarang ciri-ciri yang nomor 4, silakan dibaca. Reproduksi dan berkembang biak. Nah, manusia berkembang biak? Dengan cara? Punya adik bayi di rumah. Kemudian pada tumbuhan, berkembang biak kan? Siapa tahu tumbuhan berkembang biak dengan cara apa? Ya, cinta silakan. Ya, melalui tunas. Misalkan pohon kelapa atau pohon pisang. Di batang induknya itu di bawahnya kan ada
tunas yang baru atau pohon yang kecil tumbuh di bawahnya. Ya, itu kan dia berkembang biak, dia menjadi banyak. Ya, sama juga seperti manusia, bisa melahirkan anak 1, 2, ada yang 3, ada yang 4, kan saudara-saudaranya. Itu namanya manusia juga mengalami perkembang biakan. Sama seperti hewan. Hewan juga berkembang biak. Contohnya, siapa tahu contoh hewan berkembang biak dengan cara? Ya, Nabila? Ya, melahirkan ada, betul ada. Contoh hewan melahirkan? Apa? Kucing, anjing. Kemudian contoh hewan bertelur? Cicak, burung. Iya, benar. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup yang nomor 5. Baca, bereaksi pada rangsangan atau habitat. Contoh manusia bereaksi pada rangsangan. Siapa tahu contohnya apa? Saya, Bu. Ya, silakan apa? Saya kalau cubit mama saya sakit, Bu. Iya, pernah dicubit sama mama? Pernah. Gimana rasanya? Sakit? Iya, begitu ya. Kemudian, ya itu kita menanggapi rangsang karena kalau kita dipukul atau dicubit pasti sakit. Ada yang dicubit nggak sakit. Nah, ada yang pasti kita teriak ya, sakit. Kemudian pada tumbuhan, apa contohnya dia menanggapi rangsang? Pada tumbuhan, siapa tahu? Tahu? Pada tumbuhan apa contohnya dia menanggapi rangsang? Saya, Bu Guru. Ya, silakan Anin. Kalau daun putri malu Disentuh, dia akan menguncup. Benar. Itu pada tumbuhan. Kemudian pada hewan, siapa tahu? Hewan menanggapi rangsang apa tidak ya, Adek? Iya, anjing dipukul pasti lari. Ya, itu artinya ketiga makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, baik hewan, manusia ataupun tumbuhan. Baiklah, agar kalian lebih paham lagi, Bu Guru punya video buat kalian. Videonya isinya apa ya? Silahkan disimak baik-baik videonya ya. Ya. Kira-kira apa ya yang muncul dalam video ini? Silahkan disimak baik-baik videonya ya. Di sini ada mengenai ciri-ciri makhluk hidup yang kita bahas tadi. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama Miss Imas dalam video kuis kupas materi bersama Miss. Dalam video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri Nah, untuk makhluk teman-teman hidup. yang baru bergabung di channel ini, Ya, pada tema 1, subtema 1 yuk ya. sama-sama kita like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya ya, supaya teman-teman dapat informasi terupdate untuk video misalnya bentuk perubahan hewan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Jenis-jenis makhluk hidup ada 3 ya. Ada 3. Yang pertama manusia, Itu manusia, yang kedua tumbuhan, dan yang nomor 3 adalah hewan. Dan makhluk hidup yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Ya, makhluk hidup Subhanahu semua diciptakan oleh Tuhan. Nah, teman-teman tahu nggak ya kenapa batu, angin, air, tanah tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup? Nah, ternyata Karena semua batu, itu angin, merupakan tanah makhluk itu hidup. tidak Karena batu, bergerak. angin, air tidak memiliki Tidak ciri-ciri mempunyai makhluk hidup kelima seperti ciri-ciri yang manusia kita dan sebutkan hewan. tadi. Nah, apa saja ya ciri-ciri makhluk hidup itu? Ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebagian Silakan makhluk ditonton hidup videonya, memiliki sampai ciri-ciri baik. yang sama. Yang pertama, bergerak. Bergerak. Bernafas. Yang Bernafas. ketiga, mengalami Kemudian mengalami pertumbuhan. Yang keempat, Berkembang biak. Yang kelima, Makan dan minum. Dan yang keenam Yang keenam adalah rangsangan peka atau terhadap rangsangan irritabilitas. atau iritabilitas. Ya, silakan Ciri disimak yang sekarang. pertama Ciri yang yaitu pertama bergerak. Nah, adalah makhluk hidup bergerak. memiliki kemampuan bergerak tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Bergerak terbagi menjadi dua Bergerak itu macam. pun Yang digolongkan pertama, menjadi bergerak dua, aktif, yaitu yaitu bergerak proses aktif dan perubahan pasif. posisi dari suatu tempat menuju tempat Bagaimana lainnya. bergerak aktif itu? Contohnya Bergerak dengan berjalan, cara berlari. berpindah Dan tempat. yang kedua, bergerak pasif, yaitu Gerak pasif pergerakan bergerak tanpa dengan berpindah tidak tempat. berpindah Contohnya tempat. jalan di tempat dan lain-lain.
Berikut adalah contoh cara bergerak. Manusia bergerak dengan cara berjalan menggunakan kaki. Cicak bergerak dengan cara merayap di dinding menggunakan kaki. Ikan bergerak dengan cara berenang di air menggunakan sirip. Burung bergerak dengan cara terbang di udara menggunakan sayap. Ciri makhluk hidup yang kedua yaitu bernafas. Manusia dan hewan bernafas dengan menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Tumbuhan mengalami pernapasan berbeda. Di siang hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung karbon dioksida dan mengeluarkan udara yang mengandung oksigen. Sedangkan di malam hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Nah, berikut adalah alat pernapasan pada makhluk hidup. Manusia bernapas menggunakan paru-paru. Ikan bernapas menggunakan insang. Tumbuhan bernapas menggunakan stomata atau mulut dan rentisan. Kecebong bernapas dengan menggunakan insang, sedangkan katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru. Ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran tinggi badan dan berat badan. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan dan minuman dan juga kebiasaan berolahraga. Oleh karena itu, menjaga pola makan dan berolahraga teratur merupakan cara yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Berikut adalah contoh pertumbuhan makhluk hidup. Yang pertama ada daun hidup ayam, dimulai dari telur, menetas, lalu menjadi anak ayam, kemudian menjadi ayam dewasa dan menetas lagi menjadi telur. Lalu yang kedua ada pertumbuhan kucing, dimulai dari anak kucing, menjadi kucing muda, lalu menjadi kucing dewasa. Lalu ada pertumbuhan tanaman, dimulai dari biji, jadi kecambah, jadi tanaman muda, lalu menjadi tanaman dewasa. Nah, ciri makhluk hidup yang keempat adalah berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan atau memperbanyak jenisnya. Itu dinamakan berkembang biak. Cara berkembang biakan daripada makhluk hidup, ya, contohnya melahirkan manusia, sapi, ya, kucing, contoh-contoh kuda, yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ada contohnya ayam, bebek, burung, ikan, dan lain-lain. Ciri makhluk hidup yang kelima adalah makanan. Makhluk hidup kita memerlukan makanan dan minuman bersih dan sehat sehingga tubuh memperoleh energi agar bisa melakukan aktivitas. Karena kebiasaan kita selalu makan makanan ya, karena jika kita makan makanan yang tidak bersih, maka akan mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan tubuh kita. Nah, berikut adalah contoh makanan makhluk hidup. Tumbuhan mendapatkan energi dari air, oksigen, serta cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Sedangkan sapi dan kambing memakan rumputan untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya. Nah, begitupun kelinci memakan wortel untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya. Nah, ciri makhluk hidup yang keenam yaitu peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan berbeda-beda ya. Nah, contoh rangsangan pada makhluk hidup yaitu biasanya pupil mata manusia akan mengecil dan secara spontan biasanya kita akan menutup mata kita saat menerima rangsangan berupa sinar matahari yang terlalu terang dan menyilaukan. Nah, terus daun putri malu biasanya akan segera menutup daunnya ya saat mendapatkan rangsangan berupa sentuhan. Pernah nggak menyentuh daun putri malu? Nah, yang ketiga, itu tahu nggak buah pacar Cina? Coba cari daun Buah putri pada malu, pohon silakan pacar langsung Cina disentuh. akan meletus Ya, jika disentuh. sampai di rumah atau di jalan menemukan daun putri malu, Biasanya silakan langsung radang dan disentuh depan dan akan buktikan dia membunuh menguncup dan apa tidak ya. disentuh. Ya, kesimpulannya adalah manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Walaupun manusia, hewan, dan tumbuhan sama adalah makhluk hidup, tapi yang paling sempurna adalah manusia karena dibekali pikiran. Ya. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini,
Gimana videonya anak-anak? Bagus? Bagus. Kalian nonton apa tadi? Ciri-ciri makhluk hidup. Sudah hafal kelima ciri-ciri makhluk hidup? Sudah. Ya. Jadi guru akan kasih soal latihan mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Baiklah, guru lanjutkan sekarang ya. Lihat ke depan dan kalian buka bukunya pada halaman 4. Sekarang guru bertanya. Kalian tadi sudah membayangkan kan binatang ikan dan cicak. Coba bayangkan ikan dan cicak. Tadi ikan dan cicak dikatakan memiliki berapa telur? 1000 telur. Bahkan bukan hanya 1000 perasaan guru. Ikan juga bisa lebih dari 1000 bertelurnya di dalam air ya, bahkan beribu-ribu. Sekali ikan bertelur, jadi banyak telur-telur ikan. 1000. Berapa angka 1000? Bagaimana penggambaran angka 1000? 1, 0, 0. Nah, di depan ada contoh penggambaran angka 1000. Nomor A. Dibaca 1000. Yang nomor B. 5000. Yang nomor C. 3000. Nomor D. 4100. Stop. Guru punya sesuatu. Apa ya? Ini apa ya? Uang. Tapi uangnya tidak uang asli. Ini uang mainan. Ada yang bekel nggak? Ada yang bawa uang jajan nggak? Ada. Sama tidak seperti ini? Iya, itu yang asli yang kalian bawa. Coba tunjukkan, ada yang bawa uang? Uang saku ada yang bawa? Iya, adik ada yang bawa uang saku. Itu yang asli. Ini yang palsu. Siapa lagi ada yang bawa uang saku? Iya. Coba Cinta, itu uang bekalmu berapa? 2000. Iya, 2000. Kemudian Adek uang bekalnya tadi berapa? 5000. Coba ditunjukkan dan dibaca. 5000. Iya. Jadi semua udah tahu ya berapa uang jajan dikasih sama mamanya. Nanti dikasih 10.000 malah dikira 5.000. Gak bingung kan? Jadi semua sudah bisa belanja ya. Lihat ke depan. Bu Guru mempunyai contoh uang berapa ini? 20.000. Ini adalah contoh 20.000. Silakan yang ini. 5.000. Ini apa berapa? 5.000. Yang ini dibaca berapa? 1.000. Ini semua bilangan. Walaupun ini pada uang. Ini 2.000. Kemudian yang ini 50.000. Ini dia 50.000. Sedangkan yang ini 100.000. salah. Siapa bilang 100.000? Ini uang berapa? Nolnya berapa? Nolnya cuma 4. 10.000. Nggak boleh salah lagi. Kembali 20.000. Benar. Kita lanjutkan dengan yang di depan. Tadi sampai nomor D, sekarang nomor E. 4.250. Nomor F. 5.500. G. 6.050. Nomor H. 7.150. Nomor I.
bisa bilangan? Bisa. Bisa. Apalagi anak-anak setiap hari diberikan bekal oleh orang tuanya. Ada yang 1.000, ada yang 2.000, ada yang 3.000. Nanti Pak dagangnya di kantin bilang, berapa harganya? 2.000 nak. Kalau kalian berikan uang 5.000, berapa kembaliannya? 3.000. Kemudian apabila kalian diberikan bekal 10.000, apabila kalian diberikan bekal, ya, anak-anak, coba misalkan kalian dikasih uang saku 5.000 rupiah oleh orang tua, nanti Pak kantinnya bilang gini, rotinya 2.000 rupiah nak, berarti kalian mendapat kembalian berapa? 3.000. Iya, berarti kalian sudah mengerti mengenai bilangan. Baiklah, nanti sekarang guru lanjutkan. Di sini ada bilangan yang kurang. Coba kita baca yang nomor 1 bersama-sama. Bilangan berapa ini? 1.000, 2.000, 3.000. Jadi berapa yang hilang? 4.000. Kemudian 5.000. Di bawahnya 1.500. Dilanjutkan 2.500. Yang hilang 3.500. Benar. Kemudian 4.500. Yang hilang 5.500. Baik, sudah mulai paham ya mengenai bilangan. Guru lanjutkan. Coba kalian mengurutkan sekarang bilangan yang dari terkecil sampai bilangan terbesar. Berarti mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke terbesar. Mengurutkan yang awal berarti adalah bilangan yang paling kecil. Dan yang bilangan akhir adalah bilangan yang terbesar. Coba kita urutkan. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bilangan. Coba kalian urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Siapa bisa? Ayo, yuk bersama-sama. Yang mana terkecil? 1.250. Kemudian 2.250. berikutnya 3.250. berikutnya 4.250. yang terbesar 5.250. Berarti kalian sudah paham. Sekarang untuk mengurutkan bilangan yang nomor 2 di bawahnya. Siapa bisa? Ya, silakan Cinta ke depan. Urutkan bilangan tersebut mulai tunjukkan dari yang terkecil hingga terbesar. 1.300, 2.300, 3.300, 4.300, 5.300. Benar apa tidak? Benar. Silakan untuk Cinta, berikan tepuk tangan untuk Cinta. Ya, Cinta hebat ya. Yuk, sekarang tepuk semangat dulu yuk, supaya tambah semangat. Yuk, tepuk semangat. Ya, sekarang yang terakhir ini guru suruh maju ke depan. Siapa yang bisa mengurutkan dari bilangan yang terkecil ke terbesar? Silakan maju ke depan. Mustika? Tidak mau? Ya, silakan Nabila. Tuliskan bilangan yang silakan ini yang nomor 3 di depan. Kamu mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Silakan. Yang terkecil duluan kamu tulis. Kemudian ya, kemudian lebih besar lagi.
lebih besar lagi. Yang paling besar? Ya, sudah. Kalian lihat ke depan. 1100, 2250, 3050, 4200, 5400. Benar atau tidak? Benar. Kasih tepuk tangan untuk Nafila. Ya, hore Nafila, benar. Ibu sekarang akan membagikan LKPD. Silakan anak-anak mencari kelompoknya masing-masing. Silakan mencari kelompoknya masing-masing. Ya, di sini kelompok 1, ini kelompok 2 dan kelompok 3. Guru akan bagikan LKPD-nya. Silakan dikerjakan. Diskusikan dengan kelompoknya. Silakan diskusikan dengan kelompoknya. Boleh ya mencari jawabannya pada buku sumber. Silakan silakan dibicarakan dengan kelompoknya, diskusikan jawabannya. Karena kalian masing-masing kelompok akan mempresentasikan LKPD yang kalian buat itu ke depan. Kalian akan mempresentasikan hasil kerjanya ke depan. Nanti guru panggil kelompok berapa yang sudah selesai. Guru akan berikan nilai. Masing-masing kelompok ibu akan memberikan nilai setelah kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan. Silakan. Kalian sudah? Ibu akan memberikan kesempatan untuk mempresentasikannya ke depan. Silakan masing-masing orang, masing-masing siswa berikan jawabannya kepada kelompoknya. Yang tidak memberikan hasil diskusinya nanti tidak dapat nilai. Coba ya masing-masing orang, jangan diam aja temannya yang ini ngerjakan, yang ini diam. Nanti yang diam ibu guru nggak akan berikan nilai. Silakan diskusikan. Kalau diam dan tidak mengeluarkan pendapat atau jawabannya, Bu Guru tidak akan memberikan nilai. Bu Guru akan lihat siapa yang kelompoknya aktif, siapa yang kelompoknya tidak mengeluarkan pendapat, akan Ibu Guru kurangi nilainya.
Ya, kelompok 1 sudah selesai. Berikutnya kelompok 2 dan kelompok 3. Ya, sudah selesai. Bagus. Karena semua kelompok sudah selesai, guru akan minta masing-masing kelompok silakan menyiapkan satu anggotanya untuk mempresentasikan hasil kelompoknya ke depan. Dan kelompok yang tidak dapat maju akan menilai hasil presentasi kelompok yang lainnya. Yang tidak dapat ke depan menilai apakah jawaban teman itu benar ataukah jawaban teman itu salah. Silakan dari kelompok 3. Silakan maju ke depan kelompok 3. Presentasikan ke depan mengenai ciri-ciri makhluk hidup yang kalian catat. Dari kedua penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan ciri-ciri yang hidup adalah bernafas, bergerak, berjalan lebar, bereaksi pada rangsang atau irritabilitas, bereproduksi atau berkembang biak. Ya. Sudah, berarti kelompok 1 dan kelompok 2 dengar tadi jawaban temannya? Bagaimana jawaban temannya? Benar atau salah? Benar. Ayo berikan tepuk tangan untuk jawaban temannya benar. Ya, silakan duduk. Silakan kelompok 2 maju. Silakan. Yang lain menyimak untuk jawaban kelompok 2. Dari kedua penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan ciri-ciri makhluk hidup adalah bernafas, bergerak, tumbuh dan berkembang, bereaksi pada rangsang atau irritabilitas, berkembang biak. Ya. Kelompok 1 dan kelompok 3 mendengarkan tadi jawabannya. Bagaimana jawabannya, benar atau salah? Nah, ayo kita berikan tepuk tangan pada jawaban kelompok 2. Silakan kelompok 1. Dari kedua penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak, bernafas, berkembang biak, menanggapi rangsangan atau iritabilitas, tumbuh dan berkembang. Ya. Kelompok 2 dan 3, bagaimana jawaban kelompok 1, benar atau tidak? Benar. Ayo silakan duduk, silakan berikan tepuk tangan untuk jawaban dari kelompok 1. Sekarang gambar kerja berikutnya adalah mengenai bilangan. Bilangan. Silakan kelompok mana yang pertama ingin membuat? Kelompok 1 sudah siap? Silakan tulis di depan jawabannya. Kelompok 1 silakan tulis jawabannya nomor A.
Baiklah, Cinta. Sudah selesai? Iya. Teman-teman, kelompok 2 dan kelompok 3 silakan kita baca bersama-sama hasil pekerjaan dari kelompok 1. Dibaca 2.250. Benar atau tidak? Benar. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Silakan kelompok 2. Oke, teman-temannya. Mengerjakan yang nomor soal nomor B. Ya. Silakan lihat ke depan pekerjaan dari kelompok 2. Silakan lihat bersama-sama. Bilangan ini dibaca 3.300. Tapi kelompok 2 menulis 3.400. Benar atau salah? Silakan duduk kelompok 2. Kelompok 2 dikurangi 1 poin ya karena salah. Ini seharusnya dibaca 3.300 bukan 3.400. Silakan kelompok 3 sarang dikerjakan soal nomor C. Ya. Kita lihat hasil pekerjaan dari kelompok 3. Kita baca bersama-sama. Dibaca 4.700. Benar atau tidak? Benar. Silakan duduk kelompok 3. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Baiklah anak-anak, untuk LKPD-nya silakan dikumpul. Nanti Ibu akan periksa kembali hasil pekerjaannya dan Ibu akan memasukkan ke daftar nilai ya. Nilai-nilai daripada kelompok kalian. Yuk kita tepuk tangan dulu. Jadi kelompok yang sudah berhasil mendapatkan nilai 100. Baiklah anak-anak, setelah kita mengerjakan LKPD supaya tidak lelah, mari kita berikan tepuk salut dulu ya untuk kelompok yang sudah mengerjakan LKPD-nya dengan baik tadi. Yuk, tepuk salut. Jempol, jempol, salut. Salut bagi kelompok yang sudah mengerjakan LKPD dengan baik, dengan bagus. Nah, baiklah. Ya. Kalian bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya, kembali ke tempat duduk masing-masing dulu, meninggalkan kelompoknya. Karena kegiatan kerja kelompok sudah berakhir. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Amin, Yasmin, kembali ke tempat duduk masing-masing. Sudah. Ya, baiklah, kalian bisa menutup
kalian. Ibu guru mau bertanya tentang pelajaran yang Bu Guru terangkan hari ini. Pelajaran apa yang Bu Guru terangkan tadi? Iya, Bu Guru. Iya, tentang ciri-ciri Makhluk hidup. Jadi aku tanya sama semua anak. Apa pelajaran yang kita pelajari hari ini? Tentang ciri-ciri Makhluk hidup. Setelah itu, Pola irama. ya pola irama. Kemudian Bilangan. ciri-ciri makhluk hidup, pola irama, dan kemudian bilangan. Yang ketiga, dari pelajaran ketiga tadi, pelajaran apa yang paling kalian sukai? Ciri makhluk hidup. Iya. Dari apanya yang kalian sukai? Dari gambar-gambarnya? Ya. Atau videonya? Ya, kedua-duanya. Dua-duanya. Ya. Pokoknya yang penting kalian paham mengenai persamaan dari makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Ketiganya memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bernafas, kemudian lagi bernafas, apa lagi ciri-ciri makhluk hidup? Bergerak, kemudian Tumbuh dan tumbuh dan berkembang, kemudian melengkapi rangsangan, berkembang biak, dan memerlukan makanan dan minuman. Ya, baiklah. Baiklah, sebelum menutup perjumpaan kita, Bu minta semua berdiri dulu. Ya, semua berdiri biar semangat. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Juru Pencar. Lagu Juru Pencar berasal dari Bali. Apa itu Juru Pencar? Nelayan. Mencari apa nelayan? Ikan. Ikan makhluk hidup ya. Yuk kita nyanyi bersama-sama sambil tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Ya. Baiklah, pelajaran hari ini sudah berakhir karena juga waktu sudah menunjukkan jam untuk selesai ya. Untuk pertemuan esok hari tetap pada subtema 1 dengan pembelajaran yang kedua tetap pada ciri-ciri makhluk hidup. Baiklah, sebelum pulang silakan ketua kelas pimpin sembahyangnya. Teman-teman, mari kita berdoa sebelum pulang menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Silakan.
Tidak ada buku yang tertinggal di atas meja. Tidak ada buku yang tertinggal di kolong meja. Dan tidak ada buku yang tertukar dengan teman. Silakan lihat buku masing-masing ya. Sebelum mengakhiri pelajaran dan kalian pulang ke rumah masing-masing, mari kita tepuk salut dulu ya, biar semangat dulu pulang ke rumahnya. Tepuk salut. Jempol, jempol, salut. Oke, silakan kelompok 3 pulang terlebih dahulu, hati-hati di jalan. Apabila belum dijemput, silakan tunggu di pos satpam. Hati-hati, selamat sampai di rumah. Kelompok 2, lanjutkan yang kelompok 1. Ya, hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Kelompok 1 silakan.